Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pintu Dimensi, melanjutkan cerita di episode ke-6 yang berjudul Pendakian ke Dimensi Gaib. Bagaimana tidurnya? Apakah lelap? Masih ngantuk, kek? Kamu terbangun kah? Loh, kok kakek bisa tahu? Dari mana kakek bisa tahu jika semalam aku sempat terbangun? Bahkan aku sempat berjalan hingga ke depan gubuk. Namun saat aku keluar gubuk, aku tidak melihat kakek tidur di tempatnya. Namun anehnya, saat aku kembali masuk, aku melihat kakek berada di kursi panjang ruang tamu. Hingga hal tersebut benar-benar membuatku keheranan. Lalu dari manakah yang bisa tahu keberadaanku semalam? Hingga ia tahu kalau semalam aku terbangun dari tidur lelap. Kakek tidak menjawab pertanyaanku. Ia hanya melempar senyuman kepadaku, seolah-olah ia tidak ingin semua orang tahu perihal peristiwa yang aku lihat semalam. Aku lantas berusaha untuk tetap bersikap biasa-biasa saja. Aku tidak ingin membuat suasana menjadi kacau, sebab hari ini masih sangatlah pagi. Kami pun kemudian bergegas meminum teh hangat yang sudah disediakan oleh kakek. Setelahnya kami pun pamit pulang kepada sang kakek, sebab kini hari sudah pagi. Kami tidak bisa berlama-lama berada di kampung tersebut tanpa adanya saudara ataupun keluarga di dalamnya. Kek, kami pamit ya. Kami harus pulang. Kok buru-buru, Cuk? Singgahlah di sini untuk berapa hari lagi? Enggak, kek. Kami harus melanjutkan perjalanan kami. Baiklah, mari kakek antarkan ke depan. Kami lantas bergegas keluar dari gubuk kakek, dan sang kakek benar-benar mengantarkan kami hingga ke depan gubuknya. Kami tidak akan pernah melupakan jasa baik sang kakek yang telah sudi memberikan kami tumpangan, sekaligus telah baik menyuguhkan kami makanan dan juga minuman selama kami singgah berada di sini. Wajah sang kakek benar-benar meneduhkan, hingga muncul perasaan tak tega karena harus meninggalkan kakek yang sudah mulai tua renta, hidup seorang diri di tengah perkampungan yang begitu terisolir. Jangan lupain kami ya, kek. Kakek sangat berjasa. Iya, nak. Kakek akan selalu mengingat kalian. Dengan berat hati, kami lantas beranjak dari gubuk sang kakek. Tujuan kami yaitu gerbang perkampungan ini. Kami lantas berjalan menuju gerbang perkampungan yang jaraknya cukup jauh dari gubuk kakek. Kami mengintari perkampungannya yang terlihat begitu sepi. Tidak seperti kemarin, semua rumah yang berjajar rapi tampak begitu sunyi, seperti tidak ada kehidupan sebelumnya. Suasananya begitu mirip dengan apa yang aku lihat semalam. Tapi kami tetap berpikir positif. Mungkin memang mereka semua masih beristirahat di dalam gubuknya. Wajar saja, semalam semua orang berkumpul di pendopo desa menyaksikan sebuah pertunjukan, sehingga mungkin rasa kantuk sudah tidak mampu mereka tahan lagi. Hal aneh pun terjadi. Kami sudah mengelilingi perkampungan ini, namun tidak melihat gapura yang kami lewati semalam. Kami mencoba untuk kembali mengelilinginya, namun lagi dan lagi kami tidak melihat gapura semalam. Aneh namun nyata, inilah yang terjadi kepada kami berempat. Loh, kok gapuranya gak ada ya? Iya, padahal
Aku masih ingat betul titik di mana gapura itu berdiri. Tapi mengapa sekarang tidak ada apapun ya di sini? Kami mengelilingi perkampungan tersebut sudah hampir 10 kali. Namun lagi dan lagi hasilnya nihil. Bahkan sekarang hal lain pun terjadi. Setelah kami mencoba melihat kembali perkampungan tepat di mana kami singgah, kini aku tidak melihat apapun. Semuanya seakan raib. Begitupun dengan gubuk sang kakek. Gubuk tersebut pun ikut raib. Hanya ada hutan belantara yang terlihat. Hal tersebut berhasil membuatku dan juga ketiga temanku yang lain merasa kebingungan. Kami benar-benar masih tidak bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Kemana perginya gubuk-gubuk itu? Kemana pergi semua orang yang tinggal di perkampungan yang semalam kami singgahi? Kemana perginya kakek tua baik hati yang semalam sudah menolong kami? Semalam kami ada di mana? Mengapa semuanya raib begitu saja tanpa sisa? Kami benar-benar merinding dengan peristiwa aneh yang saat ini sedang kami alami. Kami hanya bisa saling tatap satu sama lain tanpa sanggup berucap satu kata pun. Karena memang kami benar-benar tidak mampu mencerna semua ini. Tiba-tiba saja rasa mual menderaku, begitupun dengan Andi. Seolah-olah ada banyak sesuatu dari mulut kami yang ingin sesegera mungkin kami muntahkan. Benar saja, karena kami tak sanggup menahannya, kami muntah begitu saja. Aku, Andi, benar-benar histeris karena nyatanya banyak sekali belatung keluar dari mulut kami berdua. Padahal jelas-jelas semalam kami tidak menyantap apapun selain makanan yang dihidangkan oleh kakek tua baik itu. Dari situ kami mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Kami mulai mencoba untuk mengingat-ingat kejadian yang kami alami selama di perkampungan itu. Hingga akhirnya kami tersadar bahwa desa yang kami singgahi bukanlah desa manusia seperti pada umumnya, melainkan desa gaib, desa para siluman yang bersemayam. Tangisanku pecah. Aku benar-benar merasa sangat ketakutan dengan semua kenyataan yang ada. Itu artinya sejak semalam kita terjebak di desa gaib ini. Lalu bagaimana cara kita keluar dari sini? Gerbang itu pun sudah raib. Gerbang di mana kita masuk ke dalam desa ini. Kita harus bisa tenang. Semua pasti ada jalan keluarnya. Aku teringat akan mimpi buruk semalam. Semua kejadiannya ada di dalam mimpiku, seakan-akan menyerahkan kejadian saat ini aku alami, di mana aku dan ketiga temanku terpenjara di sebuah ruang yang kami tidak tahu. Tangisan ibuku pun di dalam mimpiku. Itu artinya ibu dan ayah sadar jika aku benar-benar hilang. Apa yang aku lakukan? Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dan bersikap apa lagi. Bukan hanya aku saja yang meneteskan air mata, melainkan Hari dan Andi pun sama. Kami bertiga benar-benar merasa begitu kalut dengan peristiwa yang saat ini kami alami. Sementara Dipta terus memandangi ke arah kami bertiga dengan raut wajah yang penuh dengan penyesalan. Tiba-tiba saja Dipta mendekat ke arahku. Ia terlihat berlutut tepat di hadapanku, sembari mengucapkan permohonan maaf yang sangat tulus. Maafkan aku, Sil. Kalau saja aku nurutin ucapan kamu dari awal, aku tidak melakukan pendakian ke Gunung Ranti. Terlebih lagi dengan tujuan yang tidak pantas ini.
kita semua pasti tidak akan terjebak di desa gaib ini. Andai aku juga tidak mengindahkan ucapan kakek tua di lereng gunung itu, tentu kita berempat masih bisa tertawa lepas. Bukan hanya Dipta, kini Adit dan juga Heri bersikap sama. Mereka bertiga seolah-olah mulai menyadari kesalahan mereka masing-masing, yang sedari awal di mana mereka sangat kekeh untuk melakukan pendakian ke Gunung Ranti. Mereka bahkan tidak mengindahkan ucapan kakek tua di lereng gunung, dan tidak mengindahkan ucapanku. Tangisanku semakin pecah, sebab nyatanya bukan hanya mereka bertiga saja yang salah, melainkan aku pun memiliki kesalahan yang cukup fatal, di mana aku tidak sedikit pun mengindahkan ucapan ayah dan ibu yang sudah dengan tegas melarangku untuk naik ke Gunung Ranti. Bahkan sampai membohongi mereka perihal kepergianku ke Gunung Ranti. Nyatanya aku tidak hanya membohongi keduanya, aku pun membohongi diriku sendiri, yang memang sedari awal sudah ragu dengan pendakian ini. Namun aku terus melangkahkan kakiku untuk pergi, hanya karena aku tidak ingin ingkar janji kepada teman-temanku. Tangisanku benar-benar tak mampu aku bendung lagi. Mataku sudah begitu sembab, bahkan tubuhku mulai lemas karena tangisan tidak kunjung reda. Ketika temanku merasa bersalah karena mereka berpikir bahwa kesalahan sepenuhnya terletak pada diri mereka, padahal sebetulnya aku pun sedang merenungi kesalahanku sendiri yang memang cukup fatal untuk dilakukan. Keputusasaan nampaknya sudah tergambar begitu jelas dari raut wajah kami berempat. Bagaimana tidak? Ketika siang datang, kami tidak berhasil menjumpai siapapun, hanya hutan belantara yang kami temukan. Meskipun kami sudah berusaha untuk terus menerobosnya, untuk menemukan jalan keluar, namun kami tidak kunjung berhasil. Bahkan bekas jalannya sebelumnya kami buat pun tidak ada. Aku benar-benar tidak mampu lagi berpikir dengan jernih. Tatapanku semakin kosong. Air mataku sudah tidak lagi keluar. Aku terus berbicara ngelantur karena keputusasaan, hingga hal tersebut membuat ketiga temanku semakin khawatir dengan kondisiku saat ini, yang memang sedang tidak baik-baik saja. Apa kita rehat dulu aja di sini sampai pertolongan itu datang? Aku tidak tega melihat kamu sekarang, Sil. Siapa yang mau datang? Memang semua warga sekitar tahu jika kita ada di gunung ini. Bukankah tidak ada data diri kita di sana? Mungkin kakek tua yang ada di lereng gunung itu akan menolong kita dengan segera. Kalian lupa bagaimana sikap kalian kepada kakek itu? Apa beliau masih segan untuk menolong kita di sini? Karena ucapanku yang semakin terlihat histeris, ketika temanku lantas memilih diam dan tidak lagi melempar tanya kepadaku. Mereka kemudian lebih memilih untuk membuatkanku minuman hangat agar pikiranku jauh lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Memang penyesalan selalu saja datang terlambat. Andai saja aku mau mengindahkan ucapan ibu dan ayah, tentu saja aku masih ada bersama mereka dan tidak terjebak di desa gaib ini. Bahkan nasib hidupku saja aku masih belum tahu. Apa aku akan kembali hanya tinggal nama, ataukah aku masih bisa diberikan kesempatan untuk pulang dalam keadaan hidup? Kami berempat merenungi nasib buruk kami di tempat yang kami sendiri tidak tahu.
di tempat yang kami anggap asri dan menghangatkan, namun justru membuat kami berempat tidak bisa pulang. Aku ingin pulang. Aku pun sama, Sil. Tapi bagaimana caranya? Ayo, kita jalan lagi. Siapa tahu kita menemukan jalan keluar. Gimana, Sil? Kamu masih sanggup enggak? Aku kemudian berusaha mengendalikan diriku sendiri agar bisa kembali bangkit. Meskipun rasanya sangat sulit, aku kemudian menengguk minuman hangat yang sebetulnya dibuat oleh ketiga temanku untuk sekedar menenangkan pikiranku. Ayo, kita harus pulang. Melihat semangatku kembali, senyuman pun merekah dari ketiga temanku. Meskipun kami sedang merasa dalam keadaan yang cukup sulit, tapi kami harus tetap memiliki semangat hidup, bukan? Meskipun kami semua sadar bahwa peristiwa yang saat ini kami alami tidak lepas dari kesalahan yang sudah kami lakukan sebelumnya. Kami kembali mengintari perkampungan ini. Perkampungan yang semula terlihat kecil, namun kini menjadi sangat luas setelah tidak ada satupun gubuk yang berdiri. Siang pun perlahan mulai berganti sore, dan kini sore pun mulai berganti malam. Anehnya, saat malam tiba, gubuk-gubuk yang semula tidak terlihat kini kembali ada. Kami semakin keheranan. Kami pun kemudian berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar saja, jika siang tiba, maka kehidupan di desa gaib pun ikut raib. Namun saat petang, maka kehidupan itu akan kembali datang. Kami tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Kita harus cari kakek tua yang baik itu. Aku yakin dia di tengah semua jin yang hidup di kampung gaib ini. Aku yakin pasti ada satu jin baik yang tinggal. Dan aku yakin itu kakek tua yang menolong kita sebelumnya. Kami pun semakin bersemangat untuk mencari keberadaan kakek tua berjenggot putih itu. Satu-satunya harapan kami ada pada dirinya. Kami harus bisa menemukan kakek tua itu, bagaimanapun caranya itu. Kami mulai berkeliling mengintari setiap sudut desa gaib ini. Kami mulai mengingat-ingat arah jalan menuju gubuk kakek itu. Rasanya kami sudah berjalan cukup jauh dan cukup lama, namun kami tidak kunjung melihat gubuk kakek tua itu. Bahkan kami tak melihat kakek tua itu di antara warga desa yang kami temui. Apa yang harus kita lakukan? Kakek tua itu tidak kunjung kita temukan. Cari sampai ketemu. Jangan menyerah sebelum kita berhasil menemukannya. Kami pun tak kenal lelah untuk mencari kakek tua itu. Harapan kami untuk pulang sangatlah besar. Kami harus bisa mengupayakannya semaksimal mungkin. Namun nyatanya, semua harapan kami tak lantas terwujud begitu saja. Kami melewati banyak siang dan malam yang begitu panjang, hingga kami benar-benar merasakan putus asa. Tubuh kami pun sudah mulai merasa lemas karena terlunta-lunta. Persediaan makan dan minuman kami benar-benar sudah tidak sisa. Kami hanya mengandalkan air hujan dan juga air embun yang menempel di dedaunan. Bahkan kami sampai berada di titik kami mulai berhalusinasi. Tidak ada cara lain yang bisa kami lakukan selain berserah diri kepada Tuhan. Perihal kelanjutan hidup yang kami sendiri tidak tahu, aku terus berusaha untuk memberikan dorongan kepada semua teman-temanku agar kami tetap berada dalam kesadaran. Meskipun semula aku yang benar-benar patah arah, namun kini akulah yang menjadi garda terdepan
dalam memberikan semangat hidup bagi ketiga temanku. Dalam situasi ini, kami harus memanjatkan doa kepada Tuhan. Kami bahkan tak pernah sedikit pun melupakan sholat.